Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Trek, diangkat dari sebuah kisah nyata tentang petualangan dari seorang bernama Robin Davidson, wanita asal Australia yang pada tahun 1977 berhasil menjelajahi gurun pasir Australia dengan berjalan kaki sepanjang 1.700 mil. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Pada tahun 1975, seorang perempuan muda bernama Robin Davidson sampai di sebuah kota kecil Alice Springs di tengah benua Australia dengan hanya ditemani oleh anjingnya yang bernama DJT. Dia berencana melakukan ekspedisi melintasi benua Australia sepanjang 2000 mil dengan berjalan kaki. Hal itu akan dijalani hanya ditemani DJT dengan 3 ekor unta yang banyak terdapat di daerah gurun Australia. Sampai di Alice Springs, Robin langsung mencari kerja agar dia punya uang untuk bekal perjalanannya. Dia diterima kerja di sebuah kafe yang kebetulan pemiliknya sangat baik menerima Robin kerja dan juga menyediakan penginapan untuk dirinya. Setahun tinggal di Alice Springs, Robin pun keluar kerja dari kafe dan melamar kerja ke sebuah penangkaran unta yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Kurt. Robin bilang bahwa dia ingin belajar mengurus dan melatih unta, dan pada suatu saat dia akan mengajak jalan 3 ekor unta untuk melintasi gurun Australia. Kurt mau menerima Robin, tapi dia hanya bisa menawarkan pekerjaan yang akan dia bayar setelah waktu 8 bulan Robin kerja di sana. Dia menjanjikan akan memberi 2 ekor unta. Robin pun setuju dan si pemilik kandang pun menyediakan tempat tidur untuknya. Tapi kali ini Robin menolak. Dia memutuskan untuk tinggal di luar dengan memasang tenda. Robin melakukan misinya ini karena terinspirasi oleh ayahnya yang pada tahun 1935 pernah melintasi gurun Kalahari di Afrika dengan jalan kaki seorang diri. Sedangkan ayahnya sendiri terinspirasi oleh seorang explorer asal Australia bernama Lot yang pada tahun 1848 melakukan perjalanan dengan rute yang sama dengan yang akan ditempuh oleh Robin sekarang, yaitu melintasi benua Australia mencapai batas lautan. Saat itu dia membawa 7 kuda dan 20 keledai bersamanya. Tapi ekspedisinya berujung kegagalan. Dia menghilang dan tidak pernah ditemukan. Robin pun menjalani kehidupannya di kandang tersebut, mulai dari mengenali cara untuk merawat dan menguasai unta, sekaligus melatih fisiknya sendiri agar tahan jalan kaki mengarungi gurun pasir. 8 bulan pun telah berlalu. Kini Robin menagih janji bosnya agar dia diberikan 2 ekor unta. Sang bos rupanya saat itu sedang tidak mood karena baru ditinggal oleh sang istri. Maka alih-alih memberikan Robin 2 unta, dia malah membentak dan mengusir Robin. Robin pun pergi dengan tangan kosong dari kandang itu. Dan di tengah perjalanan dia menemukan sebuah rumah yang sudah terbengkalai. Dia pun menjadikan tempat itu sebagai rumahnya. Keesokan harinya Robin mendatangi sebuah penangkaran unta yang lain yang lebih besar yang dimiliki oleh orang keturunan Afghanistan bernama Saleh Muhammad. Dia melamar kerja ke tempat itu. Robin diterima dan bosnya kali ini ternyata lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Selain menjanjikan 1 ekor unta untuk 1 bulan kerja, dia juga menambahkan gaji meskipun cuma setengahnya. Pengalaman kerja di tempat sebelumnya membuat Robin bisa dengan baik menjalankan tugasnya di tempat barunya. Hingga 1 bulan berlalu, Robin pun mendapatkan untanya. Sekarang dia tinggal mendapatkan 2 unta lagi. Suatu hari teman-temannya dari kota datang berkunjung. Salah satu dari mereka ada seseorang yang belum dikenal oleh Robin. Orang ini berasal dari Amerika bernama Rick Smolan. Teman-temannya saat itu bermalam di rumah darurat milik Robin untuk memberikan dukungan. Rick menawarkan untuk mencarikan sponsor agar bisa menutupi kekurangan dana yang sekarang masih menghambat perjalanan Robin. Tapi Robin menolaknya. Esoknya sebelum mereka pulang, Rick sempat memotret Robin dengan kamera Polaroid, yang kemudian hasil foto itu dia berikan beserta dengan alamat tempat kerjanya di Washington. Rick ini ternyata adalah seorang fotografer majalah National Geographic. Setelah itu untuk mengatasi kekurangan untanya, Robin mendatangi lagi kandang Kurt, yang ternyata tempat itu sudah pindah kepemilikan. Orang baru ini tidak mau memberikan Robin 2 unta tersebut, karena dia merasa tidak bertanggung jawab dengan janji pemilik sebelumnya. Si pemilik baru ini ternyata masih awam dalam hal peruntaan. Akhirnya malah Robin yang mengajarinya. Dan sebagai rasa terima kasih, si pemilik baru ini memberikan 2 unta yang dituntut oleh Robin. Merasa kini armadanya sudah komplit, ditambah kehadiran 1 unta kecil dari rahim unta yang diberikan oleh Saleh, Robin pun mengirim surat ke kantor National Geographic untuk mengajukan sponsor.
Beberapa waktu menunggu, akhirnya lewat Saleh surat balasan pun tiba. National Geographic memberikan penawaran $4.000 Amerika dengan hak opsi publikasi cerita yang akan dimiliki penuh oleh mereka. Mereka juga akan menugaskan salah satu fotografernya yang akan turun dari waktu ke waktu untuk memotret perjalanan dirinya. Fotografer yang ditunjuk adalah Rick Smolan. Pada hari keberangkatannya, Robin mendapatkan kunjungan dari ayah, kakak, dan keponakannya. Selain itu hadir juga Saleh yang selama ini menjadi mentornya, dan juga Rick Smolan yang akan mengabadikan momen keberangkatan Robin. Rick membawakan barang-barang yang nantinya akan diperlukan oleh Robin di perjalanan. Saleh juga memberikan bekal 2 senapan untuk jaga-jaga. Saleh pernah menasihati Robin, apabila dalam perjalanan ada unta liar yang mendekat, dia harus segera menembaknya tanpa banyak pikir untuk melindungi unta-untanya. Tanggal 7 April 1977 berangkatlah Robin Davidson memulai perjalanan panjangnya. Di tengah perjalanan, Rick telah menunggu untuk melakukan sesi pemotretan. Berjalanlah Robin mengarungi padang pasir Australia yang membentang. Hari ke-29 dia sampai di Ayr Rock, sebuah situs bongkahan batu purba raksasa yang merupakan sebuah taman nasional yang dilestarikan oleh pemerintah Australia. Tempat ini juga merupakan sebuah tempat wisata, tapi Robin tidak bisa masuk ke area sana karena unta dilarang untuk masuk. Akhirnya Robin pun memasang tenda di luar area taman wisata. Di lokasi ini Rick Smolan datang untuk berkunjung. Sesi foto pun kembali dilakukan dengan mengambil background Ayr Rock sebagai penanda lokasi. Kehadiran Robin juga menarik perhatian wisatawan yang memanggilnya dengan sebutan Kamelady atau si tante unta. Kali ini dia memotret Robin Candy dari kejauhan. Pada hari itu Rick ikut bermalam di sana. Dia menggali background tentang seorang Robin Davidson. Ayahnya ternyata bukan seorang explorer beneran, hanya seorang pemburu yang mencari emas dan buaya di Afrika. Ibunya Robin ternyata meninggal gantung diri saat dia masih kecil. Kejadian pilu itu selalu menghantui dirinya sampai sekarang. Besoknya saat perjalanan dimulai, Rick masih mengikuti. Kali ini mereka bertemu dengan angin topan yang dahsyat. Mereka masih berhasil selamat, tapi semua properti jadi belepotan dipenuhi debu. Untuk melampiaskan kegelisahannya, Robin pun mengecup dan mengajak Rick untuk bercocok tanam di gurun yang tandus. Besoknya Robin bersiap untuk kembali berangkat. Dia bersikap biasa-biasa seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Rick yang tadinya hendak lanjut menemani jadi ragu-ragu, dan akhirnya baru akan menunya sebulan kemudian, sesuai dengan schedule yang tadi ditetapkan. Robin kembali menjelajahi gurun dengan berbekal peta dan kompas. Di sebuah tempat yang bernama Dr. River, Robin akhirnya ketemu dengan air. Tanpa berlama-lama dia langsung minum, dan bermain air ditemani oleh Digiti. Beberapa waktu kemudian sampailah Robin di sebuah tempat reservasi suku aborigin, dan kembali bertemu dengan Rick yang sudah menunggunya. Orang-orang aborigin ini ternyata baik-baik. Robin disambut dan diterima dengan baik di sana. Mereka sempat mengajak Robin untuk menarikan sebuah tarian suku aborigin. Sementara itu Rick sibuk memotret. Kepala suku di sana menjelaskan jalur menuju Warburton, yaitu lokasi yang akan dituju oleh Robin. Di sana banyak terdapat situs-situs sakral suku aborigin yang tidak memperbolehkan wanita untuk jalan sendiri melewati lokasi itu. Maka dari itu Robin harus mengambil jalan dengan rute melingkar, tapi jaraknya sekitar 160 mil. Kecuali ada seorang sesepuh aborigin yang mau untuk mengantar. Tapi ternyata di antara mereka tidak ada yang mau mengantar. Setelah mengetahui bahwa Rick telah memotret ritual rahasia secara diam-diam, mereka marah dengan kelakuan Rick yang mereka sangka adalah suaminya Robin. Saat melanjutkan perjalanan, 3 ekor unta liar tiba-tiba muncul hendak menghampiri mereka. Maka dari itu Robin pun segera mengambil senapan pemberian Saleh. Dan tanpa banyak pikir dia menembak unta tersebut. Satu unta jadi korban. Unta yang lain ternyata tidak takut dan malah terus hendak mendekat. Akhirnya Robin pun harus menembak semuanya agar mereka tidak mengganggu untanya. Robin akhirnya kembali bertemu dengan aliran air. Maka istirahatlah dia di sana. Kebetulan saat itu beberapa orang suku aborigin lewat. Robin pun diajak ngobrol. Ketika mereka mengetahui tujuan Robin, ketua di sana jadi merasa miris, membayangkan cara yang akan ditempuh oleh wanita ini. Maka dari itu dia pun menugaskan Mr. Eddie untuk menemani Robin lewat ke jalur yang lebih dekat melewati situs-situs yang sakral. Robin pun jalan dengan ditemani oleh Mr. Eddie. Mereka pun berbincang sebisanya, meskipun Mr. Eddie tidak bisa bicara bahasa Inggris. Di suatu tempat mereka bertemu dengan trailer yang ditempati oleh seorang kulit putih. Dia adalah orang yang ditunjuk oleh petugas reservasi. Namanya adalah Glender. Mr. Eddie hanya akan mengantar Robin sampai sini. Tapi setelah dia dikasih sepatu baru milik Glender,
Mr. Eddy pun mau untuk terus menemani Robin menuju Warburton, yang jaraknya masih 200 mil dari lokasi itu. Mereka pun kembali berjalan, tapi unta paling kecil sempat pingsan karena kakinya kepanasan. Robin memberi alas kaki dari karung goni, agar unta kecil mau lanjut untuk berjalan. Di situ pula mereka sempat ketemu dengan turis Australia yang meminta foto. Di sana Mr. Eddy berhasil menangkap kanguru untuk dijadikan santapan makan malam. Ada sebuah aturan sakral yang harus diikuti, bahwa di daerah itu wanita dilarang untuk menyembelih binatang. Kalau aturan itu dilanggar maka kesialan akan menimpa mereka. Maka itulah Mr. Eddy yang melakukan penyembelihan. Mereka pun sampai di Warburton, sebuah lokasi bekas dusun yang sudah terbengkalai. Tempat itu dihuni oleh beberapa orang aborigin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di lokasi ini Rick kembali menemui Robin. Rencananya dari Warburton ini Robin ingin melanjutkan perjalanan sendiri. Tapi dari info yang diberikan Mr. Eddy, kedepannya Robin akan menyusuri daerah gurun, yang mana dalam perjalanan selama 2 bulan dia tidak akan menemukan sumber air. Tapi demikian Robin bersikeras untuk pergi sendiri. Merasa miris dan khawatir atas kondisi perjalanan Robin ke depan, akhirnya Rick bersedia untuk membantu dengan mendrop air di beberapa titik dalam perjalanan menuju Wilona. Mereka pun berpisah, dan Robin pun kembali melakukan perjalanannya sendirian. Dia mengalami tantangan akan minimnya stok air, tapi berhasil hidup dari jerigen-jerigen yang disimpan di titik-titik tertentu, sampai dia kehabisan air. Sementara itu dia belum sampai di titik penyimpanan air. Robin kembali dehidrasi, kulitnya kering mengelupas, hingga akhirnya dia berhasil sampai, dan menemukan jerigen air yang ditinggalkan oleh Rick. Perjalanan berlangsung panjang dan sepi. Suatu hari Robin sampai di sebuah lokasi bekas peternakan. Ternyata rumah di sana masih ditempati oleh sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tinggal cuma berdua. Robin kembali beruntung. Mereka menerimanya dengan baik, memberinya makan dan tempat untuk menginap. Sementara sang ibu sampai memandikan dirinya layaknya anaknya sendiri. Beberapa hari Robin tinggal di sana, untuk kemudian dia kembali melanjutkan perjalanan menuju Wilona. Tinggal 3 minggu lagi untuk mencapai di sana. Di jalan DJT menemukan kanguru yang sekarat. Maka dari itu Robin pun langsung menghampiri berniat untuk menyembelihnya. Setelah pisaunya menusuk tubuh kanguru, Robin baru ingat soal larangan yang pernah diutarakan oleh Mr. Eddy. Robin melepaskan lagi pisaunya, tapi darah kanguru itu sudah terlanjur menetes ke bumi. Malamnya Robin terbangun dari tidur dan tidak menemukan anjingnya. Maka dari itu dia pun segera mencari DJT. Anjing itu kemudian dia temukan dalam jarak beberapa meter dari sebuah botol racun yang tercecer di tengah padang pasir. Mungkin saja terjatuh ditinggalkan oleh kawan pemburu. Meskipun sudah dipaksa oleh Robin, tidak lama anjing ini pun mengeluarkan darah dari mulut dan menggelebar. Digiti meregang nyawanya. Maka dari itu Robin pun terpaksa menembaki anjing kesayangannya untuk mengakhiri penderitaannya. Robin pun melanjutkan perjalanan tanpa ditemani teman setianya. Robin menjadi oleng karena dia merasa selalu ditinggal oleh sosok yang dia sayangi, membuat rasa sepinya semakin dalam. Robin berjalan mengarungi gurun dengan tanpa busana, sampai kemudian rombongan mobil mulai mendekat. Robin kemudian bersembunyi di antara belukar. Ternyata itu adalah rombongan reporter dari berbagai negara yang akan hendak melakukan peliputan terhadap perjalanan Robin. Rick ternyata ada di antara mereka. Seminggu sudah dia mencari keberadaannya, karena Robin sudah melenceng dari rute yang direncanakan. Dia membantu mengatur para teman-temannya agar tidak terlalu agresif, melihat kondisi Robin yang terlihat sangat trauma. Kepada Rick, Robin menyatakan bahwa dia menyesali perjalanan ini. Harusnya dia tidak melakukannya. Dia semakin merasa sendiri dan sangat merindukan ibu dan juga anjing kesayangannya. Perjalanan ini selain didorong oleh rasa berpetualang, ternyata motivasi utamanya adalah untuk melupakan perasaan sedih Robin selama ini, karena ditinggal ibunya sejak kecil. Ditemani Rick, Robin sementara beristirahat sampai motivasinya mulai tumbuh lagi. Hari ke-195 Robin pun tiba di sebuah gurun yang berpasir putih. Dia sudah berada di tepian gurun, yang berbatasan langsung dengan laut di bagian barat benua Australia, yang merupakan perairan Samudra Atlantik. Rick Smolan sudah menunggu di dalam mobil jeepnya. Sementara Robin menikmati segarnya air ditemani unta-untanya. Rick mengabadikan momen tersebut dari kejauhan. Selepas perjalanan ini, kemudian Robin sendiri yang menulis artikel tentang perjalanannya untuk dibuat di majalah National Geographic, menemani koleksi foto dari karya Rick Smolan. Artikel tersebut mendapatkan respon yang luar biasa. Akhirnya Robin pun mengembangkannya menjadi sebuah buku yang berjudul Trek dan berhasil menjadikan novel bestseller dunia. Kemudian, film pun akhirnya tamat. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun, sob.
Karena tekad baik pasti akan selalu ada jalan. Nah, itulah film Trek. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sob, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Wisbar. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.